Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dimulai, kita langsung diperlihatkan dengan seorang perampok yang bernama Parker. Dan sekarang dia ini lagi lancarin aksinya buat ngerampok di sebuah tempat pacuan kuda bersama kru andalannya. Go dump him. What? Make a lovely couple. No. No one's no five. Di luar, tiba-tiba ada satu mobil yang datang dengan diisi oleh satu keluarga. Karena ngerasa ada yang janggal, om-om botak ini coba buat ngecek ke dalam. Dan dia pun baru sadar ternyata di dalam ada aksi perampokan, tapi bukan di telepon 911. Om-om botak ini malah berencana buat ngerampok dari para perampok. This is perfect. Let's pull my gun. What are you doing? Dan ya, uang mereka pun dibawa kabur yang ngebuat Parker ini nggak bisa tinggal diem aja, langsung bergas buat kejar orang itu. Money. Yang pada akhirnya Parker ini berhasil amanin uang rampokannya dan bergas buat kabur dari sana. Kemudian pas udah sampai di markas, sayangnya salah satu anggota mereka ini meninggal dan satu lagi yang bernama Billy kena tembak di bagian bahunya. Mereka yang berhasil dapetin uang rampokan yang senilai $400.000, mereka pun nyantai-nyantai rayain keberhasilan mereka. Dan ada satu wanita yang bernama Jen, dia ini tiba-tiba lepasin bajunya di sana tanpa malu dan tiba-tiba dia pun langsung This is like a third grader. Probably see your dick at some point. Oh, no one's ever seen his dick. Gun! Iya, Jen ini ternyata berkhianat. Dia pengen ambil semua uangnya sendirian dan berencana buat habisin semua orang di sana termasuk si Parker. Dari kejadian tadi, kita pindah ke New York. Di sana kita pun diperkenalkan dengan salah satu anggota perampok terkenal. Dia adalah Kincaid dari anggota perampok Outfit. Oh, fuck you! Tunnel surgery. Yeah. I got you someone's gonna be boyfriend or what? Yeah, I do. Yeah. Excuse me, Mr. Lozini. You got Yang mana Kincaid ini datang ke bos yang bernama Lozino buat laporan tentang perampokan di pacu kuda. Dan salah satu perampok itu adalah si Parker yang ngebuat si Lozino ini kaget ngedenger itu. So there was this guy that was on site and the money. Is he sure? Fuck me running. Thinking that maybe we don't poke the bear. Especially if it's Kemudian kita pun pindah ke sebuah motel. Di sana ternyata Parker ini masih hidup. Dia diselamatin sama salah satu kenalannya. Tapi Parker yang baru sadar, dia ini terus ngebahas tentang kamar nomor 12 punya dia. Abis itu, Parker pun langsung datang ke kamar nomor 12 buat ngambil barang persembunyian dia di balik tembok, yaitu sebuah ponsel dan pistol. His usual. Plus extra for the doc. Beres itu, Parker ini datang ke rumah Grace, istrinya si Billy, buat ngasih tahu tentang kabar buruk yang terjadi tentang kematian si Billy beserta pelakunya, yaitu si Jen, wanita yang dibawa si Billy buat beraksi. Dan sekarang Parker ini minta informasi tentang si Jen ke si Grace. Ngedengar itu, Grace ini langsung ngasih informasi kalau ada seorang pria yang bekerja di kota Jersey bagian logistik bernama Reggie. Orang itu tahu tentang si Jen dan sebelum Parker cabut, Grace ini pesan ke si Parker buat ngabisin si Jen buat dia. You lived. I didn't take off if the score hadn't gone south, so. You were fucking negotiating. Applies. His name's Reggie Riley. Yes. As a rule, no. Kemudian kita pun pindah ke kota Jersey. Di sana ada teman si Parker, seorang aktor sekaligus pengusaha teater yang bernama Grovefield. Good foot. Moving forward. Good. There's the fall. Doing, taking that down. We're putting it out. Gak lama dari itu, Parker pun nelpon yang intinya Parker bilang kalau dia ini sekali lagi nyari seorang wanita bernama Jen. Karena dia udah ngabisin semua kru dia.
Tapi buat pertama-tama dia minta buat dicariin tentang seseorang yang bernama Reggie. Got a bit of a problem. Well, you and Jersey boy end up at room temperature. I'll be gentle. Don't hesitate to call. I'll be happy to fly out. Malamnya kita pindah ke tengah kota. Di sana ada si Reggie yang ternyata Parker ini udah tahu keberadaan si Reggie dan sekarang dia ini lagi nyamar jadi supirnya si Reggie. You know what the problem with? He's resting. Did you kill him? Ain't no way you could take him. Why? I'm looking for someone. A woman. This also make a hole in your Di sini tanpa banyak basa-basi, Parker pun nanyain tentang si Jen. Reggie pun ngasih tahu kalau dia cuma beberapa kali berbisnis sama si Jen. Pokoknya si Jen ini mantan pasukan elit diktator dari Amerika Selatan. Ya, pasukan pembunuh lah. Serta ngasih tahu kalau markas si Jen ada di sebuah gunung mangkrak di Jersey. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba mereka ini dibuntutin sama beberapa mobil yang ternyata itu pasukannya si Jen. But it was really you asking, right? Zen sent them? Wait. Those are Zen's people. Pas sisa satu musuh, Parker sengaja ngebiarin dia hidup buat ngasih tahu tentang lokasi keberadaan si Jen. Sedangkan di tempat si Jen, benar aja dia lagi ada di gedung mangkrak dan ketemu sama partner bisnisnya yang bernama Bosco. Pokoknya ngebahas denah gitulah mereka berdua. I can have them here in an hour. And they like, I can't cut you in on the job until I pull the job. I trust you. I wouldn't. Oh, Dan gak lama dari itu Parker pun langsung datang nodongin mereka berdua sambil nanyain di mana uang rampokannya. fucking idea what you've done? Like, Pas si Parker nembak si Bosco, Jen pun langsung marah ngasih tahu kalau duit dia ada di si Bosco. Dan jelasnya rencana dikasih Parker kalau mereka bakal ngerampok suatu negeri. Karena 4 bulan lalu ada penemuan di lepas pantai negaraku, penemuan arkeologi bernilai lebih besar dari PDB kami. Harta karun yang tenggelam, nama bangkai kapalnya Lady of Arintero. $1 miliar untuk negara kami dan dalam semalam. Yang mana itu bisa bikin kemiskinan dan kelaparan terpecahkan. Tapi masalahnya ada sang presiden yang korup yang bernama De La Paz. Dia ini bakal nikmatin harta karun itu untuk dirinya sendiri dan berencana buat bawa harta karunnya ke AS dengan misi persahabatan untuk dipamerkan ke PBB untuk dilihat semua orang. Tapi nanti dia bakal bikin seolah-olah dirampok dan ngebuat negara jadi bangkrut. Sedangkan si De La Paz dia bakal seolah-olah jadi korbannya. Karena itulah Jen berencana buat ngerampok dulu sebelum si De La Paz. Dan yang bekerja sama dengan si De La Paz adalah kelompok Outfit yang ngebuat Parker pun langsung $1 billion terdiam. for our country overnight. People? No. He's then, well, it's in plain sight. He gets someone to rob the score, Parker. You're worried about $400,000 Christ, that is a ton of dough. self. So I feed people, you get Abis ngedenger itu, Parker ini ngurungin niatnya buat ngabisin si Jen dulu karena dia tertarik dengan barang kali ini yang bernilai $1 miliar. Bahkan lebih, dia bakal bergabung sama kelompok si Jen dan gak lupa dia pun ngajakin si Grofield buat ikut sama dia. With the vicious killer who murdered 3 of our men. Oh, it does say Arentero was no ordinary ship. Her story is stuff it'll be in New York tomorrow. That's plenty. Pas di dalam, Parker sama si Grofield ini dibuat terkejut sama karya kelompok ini yang sampai niat bikin patung duplikat. Tapi pas ketua kelompok ini yang bernama Ortiz ngasih tahu rencananya buat ngerampok di kantor PBB, Parker ini nggak setuju sama rencana itu terlalu bahaya. Dia nyaranin buat mending kita rampok aja setelah si kelompok Outfit berhasil ngerampoknya duluan. Nggak dengar itu, mereka pun setuju. to switch it with the original. This way we can. Building in the whole entire fucking planet. It'll take us months to. I don't think I understand. We let his. Pas Parker mau cabut, dia pun kedatangan seseorang yang ngakunya pacar si Jen yang bernama Paul buat memperingatin si Parker buat jangan dekat-dekat sama si Jen. And now just before you get in. no. All dead. Abis itu mereka pun lanjut lagi pergi ke New York buat jalanin misi pertamanya, yaitu di sebuah restoran Cina. Pas mereka udah sampai, Parker sama si Jen yang bakal bertugas turun ke lapangan masuk ke dalam. Mereka pun langsung nyari seseorang yang bernama Nick. You can talk to. The
Anytime. Stay in. Before, I'm not a threat. Come on, you. Nick! Wow, I love this. I gave you a shot. Are you fucking. Jane yang terlalu bertele-tele, Parker ini langsung to the point kalau Bosco udah meninggal. Yang mana itu ngebuat si Nick ini langsung sedih. Parker yang udah amat, dia pun langsung minta dokumen si Bosco ada di mana. Ngedenger itu, Nick pun langsung ngasih tahu kalau dokumen yang penting pasti ada di atas bersama Tuan Blue. Hey, No. come on, calm down. You buying this bullshit? He's got a hidden gun under there. Tapi gak pada dari itu, anak buah si Kincait pun datang dengan tujuan sama nyari si Nick buat nanyain keberadaan si Bosco. No, Phil. No, thank you. Thank you for calling. You two asshole. He's missing. Where is he? Nick yang punya penyakit jantung, penyakitnya pun kambuh dan momen itu pun dimanfaatin sama si Jane buat ngelawan. Sedangkan si Parker bergegas buat ke atas ngambil denahnya. I can help. Please. Ben, come on. I can help. Parker yang baru sadar kalau Tuan Blue itu adalah boneka. Dia pun ngelihat banyak banget boneka di sana. Dan gak lama dari itu, Kincait pun datang yang ngebuat pergelutan pun terjadi. Cops are about 2 minutes out. We gotta abort. Bus kid. Sure was. Dan ya, pada akhirnya Parker ini lepasin si Kincait terjun dari atas gedung karena sikap si Parker yang kagak naib gak ngampunin musuhnya. Habis itu mereka pun langsung cabut karena tujuannya udah tercapai, mereka udah dapet daerah rute truknya. Oh, no, I'm okay. Beberapa saat kemudian, pas si Kincait ini lagi dirawat, dia pun kedatangan si Logini. Dan si Kincait pun ngasih tahu kalau ini semua perbuatan si Parker, yang ngebuat si Logini pun makin marah sama si Parker. God damn. Couple of punks. Bosco? But Kemudian kita pun pindah ke Brooklyn, tempat markas perampok si Jane sama si Parker. Di sana udah ada si Stan, Tracy, dan Ed. Well, Bed Bath & Beyond. Oh, that'll be them. So, Stan, I hear from... Dan gak lama dari itu, Parker dan yang lainnya pun datang. Tanpa berlama-lama mereka pun sepakat buat tunjuk si Parker jadi ketua mereka dengan si Parker yang langsung ngasih tahu rencananya. Harta karunnya ada di gedung PBB. Setelah Outfit mencurinya, mereka bakal bawa harta karun itu ke stasiun buat dipindahkan melalui kereta sampah. Dan itu bakal jadi tugas si Tracy sama si Ed yang bakal nyamar jadi petugas stasiun. Dengan tugas ngendalin kereta memberi kecepatan penuh. Begitu keretanya udah dipercepat, saatnya Grofield beraksi buat ngerusak pengaman yang bisa memperlambat kereta di stasiun. Biar mereka tetap kenceng sampai targetnya 112 km per jam. Dengan kecepatan itu kereta bakal terjun tepat di arah mereka sekarang. Saat itu tiba, Stan harus udah siap membawa sebuah truk ke sini. Habis semua orang udah paham, Parker ini langsung cabut, sedangkan yang lain mereka ini berencana buat pada party dulu sebelum aksi mereka besok. Again, 5 p.m. tomorrow. perhaps 3 if memory serves. It serves. Tapi pas udah sampai kamarnya, Parker ini tiba-tiba dikejutin dengan si Jane yang udah ada di sana buat ngajak si Parker ini minum-minum. Tapi gak dari itu, Paul pun datang langsung nyerang si Parker. You can read. No, just look at the pictures. You don't know that. Mysterious knight from Leon joined the fight. So like a transgender thing. Mateo, no! Yang ternyata si Parker ini dibawa ke suatu tempat dengan keadaan diikat tanpa baju sambil disiram di sana, berharap si Parker ini tewas kedinginan. Tapi bukan itu yang bikin si Parker panik. Ternyata si Paul ini udah kontakan sama kelompok Outfit ngasih tahu keberadaan si Parker sekarang. They were looking for you. The outfit? Coming here? You dumb fuck. You tell them that. They'll still torture you. Dan gak lama dari itu ada mobil yang datang. Parker yang ngeliat itu dia pun langsung bilang ke si Paul kalau kalian dalam bahaya, karena dia tahu banget sifat kelompok Outfit yang bakal ngabisin semuanya, dan minta si Paul buat lepasin borgol dia sekarang. Dia bakal selamatin si Paul.
Paul yang panik, dia pun akhirnya setuju. Go check it out. I know them. How they work. We just left you to die. It's getting late. Well, say what, asshole? I know them. How they work. I found Yang mana mobil itu ada si Jen. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba pasukan si Outfit pun ternyata bener datang. But we heard him scream. What are you talking about? You just say my... Parker yang berhasil numbangin semua musuh. Dari salah satu HP musuh di sana, si Logie ini nelpon dan si Parker pun angkat telepon itu. Dan di sini kita pun kasih tahu hubungan si Parker sama si Logie ini dulu, yang mana Parker pernah ketangkap sama kelompok Outfit, tapi Logie ini ngebiarin si Parker tetap hidup dengan syarat jangan pernah datang lagi ke kotanya. Itu semua si Logie ini lakuin karena ngasih apresiasi ke si Parker yang udah ngabisin bos dia sebelumnya, dan akhirnya dia bisa jadi bos di Outfit. Kemudian sebelum telepon dimatiin, Logie yang emosi banget ngasih tahu ke si Parker kalau semuanya udah berakhir. Dia majuin jadwal perampokannya jadi hari ini. Last time I checked. Like I give a shit. You, Grapevine, then you'll be dead by morning. Oh. Now, you lose. Ngedenger itu, Parker dengan panik langsung cabut dari sana, bergas buat telepon anak-anak yang lain kalau kita beraksi sekarang. Yang ternyata di markas, Grovefield sama yang lain ini baru pada beres pesta. Sekarang mereka ini masih dalam keadaan mabuk. Tapi walaupun gitu, mereka tetap beraksi jalanin tugas mereka masing-masing. Oh, I like it when you call me poop. It's the same, Well, it's not the same because it's not tomorrow. Stan, God damn, your breath stink, man. Get it together. Dimulai dari si Ed sama si Trace yang nyamar jadi petugas stasiun. Mereka pun bergegas datang ke ruang kontrol. Karena kedatangan mereka yang bilang kalau ada pria bernama Glasscloak di dalam yang berencana buat ngubah jalur keretanya, akhirnya Glasscloak ini buka penyamarannya dan langsung nyandra orang yang ada di dalam. You've got a guy in there by the name of Glasscock. This guy... Get your hands up! You get your hands up! Get your hands up! Thank you. Appreciate it. Thank you very much. Thank you. Untungnya ada salah satu petugas di sana yang sempat buka pintu luar yang akhirnya mereka berdua ini bisa masuk ke dalam dan ngambil alih ruang kontrol buat mempercepat laju keretanya. Yeah, we're on it. Well, there should have been a line under it. All the way. 35 mph. Sedangkan di tempat si Stan, dia yang masih mabok banget. Untungnya dia ini berhasil ngamanin satu mobil box sesuai rencana. Dan di tempat si Grovefield, dia ini bergas buat ke stasiun yang udah direncanain. Yeah, just found parking. Are we good? Come on. Parker, we're at 50. Parker, the train. Yang untungnya Grovefield ini berhasil ngerusakin pengamannya dan sekarang Parker sama si Jen tinggal nunggu keretanya ini jatuh ke tempat mereka. Go. Karena kecepatan kereta itu belum cukup kencang, Parker yang lihat itu dia pun langsung nyuruh para anggotanya yang lain buat pindah tempat kita eksekusi di belokan selanjutnya sambil minta si Ed terus tambahin lagi kecepatan keretanya. Alright. Just before you reach the turn. On my way, guys. This court and... Oh, fuck. Grovefield yang lagi nyari keberadaan tugas penahannya, tiba-tiba dia malah ditabrak sama si Stan yang mabok. Gak cuma itu, Stan ini malah nabrak penghalang di jalan yang gak buat polisi pun datang. Grovefield yang pingsan akhirnya kebangun juga dan dia pun langsung berusaha buat nembak tugas penahannya sebelum kereta datang. Bill, where the hell are you? Back up. Yang akhirnya rencana mereka ini berhasil buat ngejatuhin kereta dari jalurnya. Walaupun keadaan kacau, kereta jatuh dengan brutal ngebabat semua yang ada di depannya. Psycho, take a beat. Pas kereta itu udah berhenti, saatnya Parker sama si Jen beraksi buat ngamanin box harta karun yang ada di kereta.
fuck? Tapi ternyata kotak di sana ini kosong. Mereka udah kecolongan, kalah cepet sama rencananya si Logino. Dan gak lama dari itu pasukan geng Outfit pun datang buat serang mereka. How would they run the trains? Or fill them up with... Whoa! Shit! You wanna play? Mereka yang coba kabur, tiba-tiba mereka yang dibantu sama salah satu mobil polisi yang ternyata itu adalah si Stan. Let's go. Karena kegagalan itu semua anggota pada lemes, tapi beda sama si Parker. Dia ini nggak anggap ini sebagai kegagalan karena dia punya rencana cadangan. Kita bakal curi patungnya aja secara utuh karena itu punya nilai tersendiri. Dimulai dari mereka bakal ngeburu si Kincet, orang yang tahu siapa orang yang bakal beli patung itu. Said I took care of him. Those were your words. I guess he left. It's over. We lost. We got beat. Stupid. But I'm gonna keep going anyway. Kemudian kita pun pindah ke tempat si Kincet. Di depan gedung tiba-tiba ada banyak banget orang-orang yang datang, yang ternyata ada seseorang yang coba buat bundir di atas, yang ngebuat Kincet pun keren satu anak buahnya buat ngurus orang di atas. I kept the faith. I bet with my heart everything. I lost. Oh shit. There. Huh? Boom. Yang ternyata itu adalah si Garfield sama si Parker yang menjadi polisi buat masuk ke dalam tempatnya si Kincet. What's this about? Sir, someone jumped off the building. I need you to tell me who's getting the Lady Varntaro. I got a big deal coming. Pas mereka udah ketemu sama si Kincet, tanpa basa-basi, Parker langsung tanyain tentang siapa orang yang bakal beli patungnya. Tapi si Kincet yang masih trauma sama si Parker yang udah jatuhin dia dari atas gedung, tiba-tiba dia ini pingsan. I promise. Okay, I'm not gonna throw you off the building. But I think Man? Shit. This is going nowhere. What? It's all these dickheads. Garfield yang iseng tanya ke cewek yang ada di sana, ternyata cewek yang bernama Medgi ini tahu siapa identitas pembelinya yang bernama Phineas Paul, seorang miliarder. Bahkan Medgi ini ngasih tahu lokasi Paul sekarang yang ada di sebuah restoran steak lewat unggahan sosmednya. Well, Asshole billionaire. I think I'm gonna have to narrow that down. It was easy as fuck. Yeah, seriously. Thank you. Motherfucker, sorry for pointing this thing. Thank you. Kemudian kita pun ke tempat si Paul yang lagi makan steak sama partner bisnisnya. Tiba-tiba dia ini kedatangan si Parker yang tanpa basa-basi nyulik si Paul. planet. This isn't some rat infested. Whoa. Jesus Christ! Richie Rich? These are the most important people on the planet. Paul yang udah ketangkap, dia pun langsung ngasih informasi penting kalau patung itu mereka sembunyiin di Greenbrook, markas rahasia Outfit. Tapi itu akan sulit diambil, patung itu dilindungin jeruji keamanan khusus dengan bangga nyombongin itu buatan perusahaannya. Dan jeruji itu bakal kebuka otomatis setelah pukul 8 pagi. Nggak dengar itu, Parker ini langsung senyum. Fuck with a mat, man. What are you talking about? I'll fuck you up. Tungsten carbon alloy. It takes days to cut through. Do you know? Habis itu mereka pun langsung nyusun sebuah rencana dengan merhatiin bangunan Greenbrook punya si Outfit. The fuck is that? Yeah, get him on the phone. Hey, Stan, where's his hood, man? Setelah semua persiapan siap, sekarang kita pun pindah ke Greenbrook. Petugas yang lagi mantau CCTV ngelihat kejadian bahaya, ada seorang wanita yang hampir ditabrak dan tiba-tiba CCTV pun mati. Christ, we got another one. Holy shit! My neck! Yang mana itu si Garfield sama si Jen. Habis itu Garfield pun langsung masuk ke ruangan pengawas ambil alih di sana. Sedangkan si Parker bakal berusaha buat membuka berangkasnya dengan skill dan pengalaman yang dia punya. Karena si Stan yang ceroboh, dia ini malah ketiduran di sana. Alhasil Parker ini berhasil ngelolos sendiri dan hokinya malah ketemu sama si Medgi. Yang ngebuat dia pun minta bantuan si Medgi minjem HP-nya buat kabarin si Logini tentang apa yang terjadi. Logini yang denger itu, dia pun sukarain pasukannya buat bergas buat pergi ke Greenbrook. Walaupun udah tahu berangkas di sana udah super canggih, ketat, keamanan tinggi. Karena yang dilawan adalah si Parker, manusia dengan 1000 cara. No one can get to it. I know. Sir, let's go. Is he new? Boss, hold on. Dan bener aja pasti mereka ini sampai. Berangkas di sana udah dibobol, patungnya udah hilang. Karena itulah si Logini langsung nyuruh anak buahnya buat kejar si Parker. Yang ngebuat sekarang aksi kejar-kejaran pun
dimulai. Parker yang jatuh dari mobil, untungnya ada si Jen yang cepat datang buat ke backup. Sedangkan di tempat si Grofield, dia yang masih dikejar-kejar. Sayangnya patungnya ini ternyata malah copot, yang ngebuat dia pun gak bisa berbuat apa-apa lagi. Musuh udah nunggu di bawah. Login yang udah seneng patung dia udah kembali, langsung telepon si Paul kalau transaksinya dimajuin sekarang, anak buah dia udah di depan. Pengaman berangkas sudah dijebol, ngedenger itu Paul pun kaget, gak nyangka hal itu bakal terjadi. It's the middle of the night. The cage doesn't. Paul yang udah seneng banget akhirnya patung dambaan dia akhirnya milik dia, langsung review patungnya itu. Dan dia pun dibuat kaget pas salah satu berlian di patung itu copot, karena ternyata patung itu adalah replika bukan yang asli. Pas tahu itu, Paul pun langsung laporan ke si Delapas, dan si Delapas pun langsung telepon si Logini tentang patung yang palsu, dan dia pun kesal banget dipermainkan sama si Logini. Dia pun berencana buat ngabisin si Logini sekarang. Logini yang panik, dan dia pun baru sadar udah ditipu sama si Parker. Mereka pun langsung bergas buat balik lagi ke Green Book. Hey, El Presidente, you're up early. You some cheap fake to fool me and laugh about it? Wait, back up. Wait, what fake? What fake? I'm gonna stop. Sekarang kita balik ke Green Book, ternyata bener patungnya asli masih ada di Green Book, dan sekarang mereka bakal curi patungnya asli itu. No, I'm serious. That could be a real act. Stand ini ditugasin jaga di ruang pengawas, ternyata di sana udah kosong, yang mana stand ini udah diculik sama anak buah si Logini. Dan di tempat si Parker, tiba-tiba Logini dan anak buahnya udah ada di sana dan mojokin si Parker yang sendirian. Sambil jelasin rencana brilian si Parker yang ubah nomor berangkas dan meledakin pintu berangkas yang kosong. Dan sengaja ngelepasin patung yang dibawa buat seolah-olah Logini ini menang. Tapi Parker yang harusnya panik karena udah ke pojok, dia pun malah tetap santai karena ternyata dia udah nyiapin semuanya. Dia udah pasang bom di patungnya karena tahu keuangan Logini ini lagi krisis dan satu-satunya harapan Logini adalah patung ini. I just knew you wouldn't bring it here. Not after I breached the place. Sometimes you lose. Sure. Can't let you have her. Did you hear that? That's my guys taking out your crew. I can make. Dan di tempat si Stan, dia yang lagi digebukin, untungnya Jen sama si Grofield ini dapat kebantu. Dan gak lama dari itu pasukan dari Delapas pun datang langsung nyerang ke berangkas. Parker yang udah tahu hal itu bakal terjadi karena si Jen mantan anggota Delapas. Tanpa segan-segan, Parker pun langsung ledakin hancurin patungnya itu. She used to be one of them. Got in contact, told me you'd be here. Gak cukup sampai di sana, Parker berencana buat ngacurin kelompok outfit sampai jadi debu dengan ngabisin ketuanya, yaitu si Logino. $100 million. Well, you couldn't. Impossible to take down an entire organization. Beberapa hari kemudian, semua orang udah ngerasa semuanya sia-sia, mereka nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba sebelum pergi, Parker pun udah ngasih mereka ini sebuah jatah, yaitu beberapa berlian yang berhasil diamanin. Yang mana itu ngebuat semua orang akhirnya pun senyum. Please, gotta go. At least cover your expenses. I already took my cut. Away like that, man. Thank you, Parker. Links himself to disgraced dictator Ignacio. Kemudian Parker yang balik ke kamar dia, ngelihat ada si Jen yang udah ada di sana yang lagi nontonin berita tentang terbongkarnya rencana busuk si Delapas sama si Logino. Yang ternyata itu semua perbuatan si Parker yang ngasih sebuah barang bukti percakapan si Logino sama si Delapas. Karena itulah Jen pun akhirnya bisa tenang, seneng banget akhirnya negaranya lepas dari presiden yang korup. A subsequent raid on a warehouse owned by Mr.
Have a leader who wants to feed our people. We could buy a big house. Sedangkan buat si Parker, walaupun dia udah ngelihat si Jen yang udah berubah baik banget ke dia dan tahu maksud tujuan si Jen lakuin pengkhianatan itu buat negaranya, Parker pun gak naif, dia tetap lanjutin rencana awal dia, yaitu buat ngabisin si Jen karena dia udah janji juga sama si Grace. Wow. I'm not sure I follow what you mean. In the bed. I know about the gun. At you. I admit. Abis nyelesain tujuan utamanya, Parker pun dengan santai tanpa ada rasa bersalah langsung balik ke kotanya buat ketemu sama si Grace dengan nyampein kalau dia udah nyelesain apa yang harus dia selesain, termasuk si Jen dan uang jatah rampokan si Billy sebelumnya. There. No, I was thinking I'd go home. You ever think maybe you just like stealing? Oh, only with Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.